Terima kasih Bu Rita. Izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, izin nama saya Septian Uditama, biasa dipanggil Septian. Saya lulusan S1 Gizi. Terima kasih kepada Isna yang sudah mempercayai Septian untuk kesempatan kali ini dan tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud paling senior dan lain-lain, tapi Septian hanya berbagi pengalaman sesuai di fakta lapangan bahwa ahli gizi sangat sangat dibutuhkan. Oke, Septian akan membawakan judul peran ahli gizi di dalam dunia keolahragaan. Kebetulan Septian bekerja di Osborne atau di gym, keliling-keliling, dan sekarang ditempatkan di pusat. Dan alhamdulillah juga mengikuti sertifikasi personal trainer dan lain sampai akhirnya dinobatkan sebagai personal coach master, seperti itu. Baik, kita langsung mulai ke materinya. Nah, jadi di dalam sebagai sport nutritionist, kita memiliki kompetensi wajib. Nah, apa aja yang harus ada? Karena kalau kita tidak memiliki kompetensi wajib di dunia fitness atau misalkan di kebugaran, kita akan selalu dianggap remeh, dianggap sama saja, dianggap ya cuman bisa teori. Tapi ini yang pertama. Pertama ada antropometri. Nah, apakah yang membedakan antropometri dengan alat-alat lain di tempat gym ya seperti Tanita mungkin ya, atau yang bisa dipakai di Osborne Gym ada Cycler gitu ya, datanya sudah lengkap. Akan tetapi kita akan lebih expert ketika kita berdasarkan apa yang kita punya. Nah, kita tunjukkan bahwa antropometri adalah yang punya itu seorang ahli gizi, dan kita bisa edukasi menjadi perbedaan antara sport nutritionist dengan personal trainer pada umumnya. Kayak gitu. Bukan berarti sport nutritionist lebih bagus, tapi kita bisa menjelaskan lebih baik bahwa sport nutritionist itu bisa di atasnya personal trainer gitu, agar memberikan edukasi bahwa ahli gizi olahraga itu penting sekali. Nah, setelah antropometri kita punya recall dan record asupan. Nah, ada beberapa orang yang kadang kalau melihat hasilnya itu suka wah kecewa atau misalkan oh pasti saya makan ini, saya makan ini. Padahal tujuan mereka datang ke tempat kebugaran itu untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik, baik itu badannya, baik itu pola makannya, baik itu hal-hal lain. Nah, ini perlu kita masukkan ke dalam edukasi. Makanya ada namanya recall dan record. Biasanya kita kalau ketemu klien, mohon maaf ibu kemarin makan apa ya, 3 hari kemarin makan apa ya, atau seminggu kemarin tuh ibu makan apa, ibu emang senangnya apa gitu. Kalau memang ibunya bilang, oh saya suka Indomie, intensitasnya sekian sekian sekian, baru kita bilang, oh sebenarnya bagus ibu karena sesekali. Indomie kan nggak bagus gini 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 atau lain-lainnya seperti itu. Bahasanya kita tetap memberikan edukasi yang baik kayak gitu. Tidak menjelekan produk, tapi kita juga harus memberikan edukasi. Pada dasarnya semua makanan baik, tapi kita harus memporsikan makanan tersebut kayak gitu. Makanya kita juga harus record asupannya, ibu nanti makannya seperti ini ya, nanti ke depannya kalau ibu suka masalah mie nanti bisa pakai ini ya kayak gitu. Kadang edukasinya tidak tersampaikan dengan baik, seperti oh ibu nggak boleh makan ini, oh ibu nggak boleh makan, ibu kalau nanti mau nurunin berat badan jangan makan ini terus. Nah, sehingga orang jadi takut mentalnya atau psikologinya, oh ternyata sehat itu susah, oh ternyata sehat itu nggak gampang, oh ternyata punya badan bagus itu ternyata banyak aturan. Nah, ini yang membuat kita menjadi berbeda. Sport nutritionist dengan edukasi yang baik, dengan wawasan yang tinggi, kita memberikan hal baru terhadap klien maupun atlet. Lalu ada adimo klien. Nah, adimo klien ini yang disebut klien adalah member-member gym atau member-member lain atau memang kayak kepala lainnya atau coach atau misalkan atlet yang kita sebut klien. Karena pada dasarnya adimo adalah satu hal penting yang kita bawa sebagai dasar gizi. Yang pertama asesmen. Nah, kita mengukur semuanya, kita lihat dia kenapa, cakupannya seperti apa. Mungkin kalau di dunia kebugaran, personal trainer itu ada namanya PARQ, ada punya riwayat jantung nggak dan lain-lain. Tapi kalau asesmen kita fokus ke komposisi tubuhnya itu sendiri. Makanya suka ada dibantu dengan alat bantu pengukur lemak dan lain-lainnya. Yang kedua diagnosa. Nah, biasanya kalau diagnosa ini kita kasih tahu dulu, katanya, oh ada orang beberapa, ya mas, saya kegendutan memang. Nah, pada dasarnya kalau kita tanya, emang ibu kenapa gendut? Ya, soalnya ada beberapa alasan kayak gini.
iya saya gendut karena ayah saya gendut, ibu saya gendut, kebetulan genetik kita gendut. Kayak sedih banget rasanya bahwa kayak takdir kalau orang tua gendut kita juga harus gendut. Nanti anak kita gendut 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 gendut. Pada dasarnya sebenarnya yang membuat genetik itu adalah kebiasaan gitu. Kebetulan ayah ibu Septian kurus, tapi Septian bisa merubah kekurusan Septian menjadi lebih bugar saja gitu, lebih punya komposisi tubuh yang baik, yang ideal. At least itu ada sebuah dari teori dan praktek. Makanya hal-hal kebiasaan itu yang bakal menjadi diagnosanya ke kita. Nah, habis itu setelah diagnosa kita ada intervensi. Nah, kita kasih, jangan sampai kita makan, oh ibu harus makan dagingnya sekian, oh ibu makan ayam sekian, oh saya nggak bisa makan daging ayam, ya udah makannya ikan. Nah, hal-hal yang kayak gitu harus diwaspadai. Ibu kalau misalkan ibu makan ayam, kenapa nggak suka? Padahal di dalam ayam mengandung protein sekian. Nah, ibu pilih dada ayam, memang tidak seenak seperti paha dan sayap, tapi dada ayam memberikan asupan gizi yang lebih baik dibanding part-part lainnya kayak gitu. Jadi kita kasih edukasi berbau yang baik gitu, bahwa kita seorang ahli gizi. Nah, yang keempat ada namanya monitoring. Nah, biasanya monitoring Septian lakukan itu atau Septian coach ke anak-anak, coaching ke anak-anak itu adalah seminggu sekali karena dalam seminggu kita kelihatan berat badan. Kadang beberapa ada orang bilang, wah mas saya baru makan, makannya naik. Oh mas saya nggak makan, makanya saya turun. Nah kadang ini sebagai lucu karena tiap hari biasanya karena dia lagi program, akhirnya dia nimbang setiap hari, nimbang setiap hari. Padahal pada dasarnya kan banyak faktor yang mempengaruhi berat badan dan turun badannya di saat itu. Kalau setiap hari ditimbang, makanya kita diadain monitoring seminggu sekali. Nah yang terakhir ada adime klien. Nah ada evaluasinya. Di adime klien tuh ada evaluasinya. Evaluasinya kapan sih? Sebulan sekali. Kadang kita melihat seseorang itu baru seminggu udah semangat ngeliat timbangannya belum turun, tiba-tiba drop. Kayak ada yang dia fokus ke menurunin berat badan, akhirnya timbangannya bukan turun tapi naik. Padahal massa ototnya yang memberikan DOMS tersebut membuat komposisi tubuhnya lebih naik. Yang tadinya ototnya enggak besar, jadi besar karena DOMS-nya itu. Nah, makanya komposisi tubuhnya juga tetap naik. Tapi kita juga harus melihat dari 1 bulan itu agar kita bisa melihat progres dari latihannya, pola makannya, dan kebiasaannya seperti itu. Oke, yang keempat ada menyusun meal plan. Nah, ini yang berbeda dengan coach-coach atau misalkan personal trainer lainnya. Sport nutritionist ini memberikan wawasan tinggi terhadap menyusun plan. Bukan, makannya banyakin proteinnya, nah biasanya kan gitu. Karbonya dikurangin, lemaknya jangan dimakan, harus direbus terus. Nah, ini yang menyebabkan si klien ini kaget, takut. Wah, terus gimana? Akhirnya kita salah edukasi juga, batasi garam, gula, dan minyak. Akhirnya dia berpikir, wah gimana caranya batasi garam, gula, minyak? Sedangkan sehari-hari kita makan antara ada garamnya, antara ada minyaknya, ada gulanya. Lalu kita makan apa mas? Nah, kadang ini yang jadi sinkronisasi antara si sport nutritionist dengan si klien. Makanya kelebihan kita adalah menyusun meal plan. Oh ibu kalau nggak suka ini boleh ganti ini. Karbonya ibu yang tadinya sederhana ganti kompleks ya. Oh saya nggak suka mas nasi merah karena nasi merah susah masaknya. Oh nasi merah seperti ini, oh teksturnya begini, oh boleh diganti yang lain, ubi-ubian dan lain-lain. Tapi kita harus edukasi, kalau ubi mengandung apa, terus kalau pasta mengandung apa, seperti itu. Lalu yang kelima ada edukasi, motivasi, dan kolaborasi yang Septian selalu bilang, dari antropometri ini sampai menyusul meal plan ini ada edukasinya. Selalu ada diberikan edukasinya. Sehingga orang tidak terbengkalai. Mas bener nggak sih mas kata teman saya, mas bener nggak sih kata orang, mas saya baca gini, kata orang begini, gini, gini. Padahal yang tulis itu bukan dari orang gizi. Nah, sedih sekali. Tapi itu sebagai kaca Septian dan teman-teman di bidang gizi untuk bisa show off di media sosial atau di masyarakat sosial untuk memberikan edukasi sebenar-benarnya. Lalu kita motivasi, ibu ayo harus bisa, ibu pasti bisa. Emang sehari 2 hari ibu bakal kelaparan, sehari 2 hari ibu biasanya nyemil ini bakal ada yang ganjel, tapi kita kasih motivasi terus. Nah, sehingga kita menghadirkan kolaborasi. Saya selalu bilang, sehebat apapun ahli gizi, setinggi apapun ahli gizi, kalau kliennya tidak bisa diajak kolaborasi, sama saja. Sama saya selalu bilang, kalau ibu setiap hari latihan dengan personal trainer itu 1 sampai 2 jam aja ngelatihnya. Selebihnya ibu yang mengatur, dan saya nggak pernah tahu ibu melakukan hal apa, ibu makan apa. Yang terpenting adalah kolaborasi, seperti itu. Ya, ini ada namanya batasan dan wewenang ahli gizi di bidang olahraga. Sebenarnya batasan dan wewenang sih masing-masing berbeda ya, karena kita berkecimpung di dunia kebugaran, masing-masing dia punya batasan dan wewenang. Tapi secara garis besar, sepenuhnya adime mengenai gizi untuk berolahraga. Jadi yang terpenting adalah adimenya, batasannya. Karena kita nggak bisa bilang,
oh F2 max-nya terlalu tinggi, oh gerakannya salah formnya. Kalau kita berbicara tentang itu berarti kita lebih ke praktisi ke olahraganya. Tapi kalau kita ke sport nutritionist kita fokus ke adimonya. Makanya kadang kita berkolaborasi dengan coachnya kayak gitu. Nah, benar kata Kak Putu tadi, kita nggak bisa langsung ke atletnya, tapi kita juga harus melihat dari asesmen dari si coachnya. Coachnya butuh apa, baru kita bantu. Terus kita ngelihat datanya, baru kita bantu. Karena pada dasarnya kita butuh kolaborasi. Ada ragam klien di pusat kebugaran. Sebenarnya banyak sekali ya. Dan ini hanya beberapa kompartemen yang Septian kasih. Di sini ada yang mau gemukin, ada yang mau kurusin, ada yang mau bulking, ada yang cutting. Nah, kadang orang berspekulasi bulking itu makan sebanyak-banyaknya. Akhirnya mikir bahwa kita numpukin lemak. Padahal bulking itu adalah bagaimana kalori surplus, tapi kita tetap memiliki komposisi tubuh yang normal dan lemaknya nggak begitu besar. Sama cutting juga, kita pangkas makanan, defisit kalori, akan tetapi kita tidak memiliki tenaga atau konsentrasi yang sangat berkurang dari sebelumnya. Nah, ada juga orang yang gemukin makan seenaknya, padahal gemukin itu pada dasarnya seperti apa sih ngegemukinnya sama kurus. Nah, di sini juga ada beberapa hal kayak endurance, balancing, terus kayak berotot soft, ada kekar, ada seksi. Nah, ini macam-macam karena beberapa orang ada yang mikir, ya udahlah, saya cuman yang penting ada ototnya mas, yang penting ada performanya. Ada yang mas saya seorang pelari, saya nge-gym ini bukan pengen ototnya gede, tapi gimana caranya endurance ini bisa terjaga. Makanya kita suka kasih namanya functional training, speed training, atau memang dia untuk memacu F2 max-nya, kalau bosan kardio bisa zumba gitu ya, atau body combat kayak gitu. Jadi ragam klien di pusat kebugaran tuh banyak banget dan hampir yang punya penyakit lain-lain bawaan juga ada kayak gitu. Mas saya kayaknya punya penyakit gula bawaan, saya nggak bisa kurus gimana ya, makanya saya olahraga. Nah, itu kita edukasi dengan baik. Nah, di sini ada jenis asuhan gizi klien. Sebenarnya ini bagian dari intervensi, makanya kadang beberapa orang bilang gini, mas berapa sih jumlah kalori yang saya butuhkan? Kita bingung gitu ya, mas saya umurnya sekian nih, sekian sekian. Kita seakan-akan kayak kalkulator gitu, harus tahu gitu, terus kita harus ngitung gini. Padahal pada dasarnya kita harus tahu dulu mereka tuh kayak gimana. Makanya suka kita bawa obrol dulu, kita tahu psikologinya dulu, biarkan mereka yang bercerita. Jangan sampai kita yang langsung edukasi. Kadang kalau kita kasih langsung edukasi, mereka langsung, wah berarti harus gini ya, susah ya. Makanya ada namanya jumlah, waktu, penyajian, dan intensitas. Nah biasanya jumlah ini ada porsi. Porsinya seapa sih mas? Bener nggak sih mas kalau kita mau ngurusin, kita harus lepas karbo banget. Nah, ini kan ngeri banget, apalagi kalau dia seorang pengusaha, dia seorang dosen, dia seorang lain-lain yang berpikir keras, hingga hilang konsentrasinya demi menurunkan berat badan. Ini bahaya sekali. Nah, lalu ada penyajian. Cara menyajikan hidangan. Kadang ada orang bingung, mas, harus batasi garam, gula, dan minyak, saya lihat katanya. Oh iya, berarti saya nggak boleh makan yang digoreng dong. Oh, berarti saya nggak boleh makan yang dikasih kecap dong. Saya nggak boleh makan yang dibakar-bakar dong, karena begini. Jadi banyak sekali penyajian, padahal seorang ahli gizi bisa memberikan interpretasi yang baik gitu. Oh, rekomendasi seperti ini, rekomendasi seperti ini. Makanya kita juga harus mengetahui ini gitu. Emang Bapak di rumah atau Ibu masak di rumah seperti apa? Adanya alat masak seperti apa? Baru kita sesuaikan. Jangan sampai oh Bapak harus pakai teflon yang harganya sekian. Nah, jatuhnya kan kayak diskriminasi. Padahal mereka juga punya kemampuan masing-masing dalam cara menyajikan hidangannya kayak gitu. Nah, masalah waktu, penempatan waktu, ada beberapa orang yang selalu bilang gini, mas bener nggak sih kalau makan malam bikin gendut? Kata teman saya, makan malam sih yang bikin saya gendut. Nah, padahal dia kerjanya malam gitu, dinasnya malam. Masa sih dia dinasnya malam, dia tidak boleh makan, akhirnya makannya siang dan pagi. Dan ini yang menyebabkan performa pertama di malam harinya yang harusnya dia kerja, harusnya mulai kerja itu seger, punya konsentrasi baik, malah ngedrop. Nah, ini yang jadi ada gap antara seorang edukator dengan ahli gizi. Makanya ada beberapa orang yang, mas, percaya mana saya mas, edukator atau ahli gizi. Makanya inilah sebuah sport nutritionist hadir di sini untuk memberikan wawasan yang benar-benar masyarakat itu harus melek dengan gizi, seperti itu. Nah, yang keempat ada intensitas. Nah, intensitas ini ada volume asupan, ada beberapa orang yang berpikir gini, oke deh mas, makannya dikontrol kalorinya 2.400, tapi saya yang penting kontrol asupan kan. Iya betul, soalnya saya melihat kalau misalkan saya defisit kalori 300 sampai 500, saya bisa turun berat badan. Nah, kita nggak pernah tahu apa yang dimakan. Ternyata yang dimakan sesuai kalori, itu makanannya yang tinggi lemak. Yang penting sesuai kalori. Nah, ini yang menyebabkan
gagalnya jenis asupan gizi klien untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Next, ada karakter kebugaran. Jadi karakter kebugaran itu macam-macam ya, saya selalu ada yang habit, ada yang rutin, ada yang hobi, ada yang lifestyle. Nah ini terbagi-bagi. Ada beberapa orang yang habit. Kenapa sih kamu kok olahraga mulu gitu kan? Karena udah habit saya. Makanya ada beberapa orang netizen yang bilang gini, olahraga mulu, olahraganya kayak bener aja kayak gitu. Padahal olahraga mau bener mau enggak, yang penting habitnya dia melakukan olahraga. Tapi kita juga perlu edukasi, bapak, ibu, kakak, olahraga penting, tapi jangan sampai lagi capek bapak ibu olahraga, walaupun itu habitnya. Nah, kondisi tertentu bapak ibu harus seperti ini. Nah itu ada orang yang setiap hari olahraga, habitnya seperti itu. Atau sebelum berangkat kerja, klien-klien Septian juga olahraga. Baik itu ada Septian atau enggak, yang penting mereka olahraga. Lalu ada yang rutin. Ada yang rutin 3 kali seminggu, ada yang 5 kali seminggu, ada yang setiap hari. Nah, rutinitas ini kadang yang kita tanya di lapangan adalah, Mas, yang penting saya ke tempat olahraga, at least saya cuma mau treadmill, saya mau main bicep, saya mau ikut Zumba, kelas Zumbanya lagi nggak ada karena lagi ada PPKM, ya udah saya ikut boxing aja. Nah itu terserah. Karena ada beberapa orang yang harusnya rutin kayak gitu. Nah ada beberapa orang juga yang kayak hobi. Nah ini yang terjadi pada diri Septian. Tadinya Septian cuma pengen lebih baik, ternyata jadi hobi. Nah hobi ini menghasilkan kekuatan di profesi Septian sebagai ahli gizi. Nah ini yang menyebabkan hobi ini terus berlanjut hingga membawa Septian kepada karir. Kadang ada hobinya, Mas kenapa sih kok senang banget main kaki dibanding main upper atau lower, lebih senang banget. Hobinya seperti itu. Makanya kita tidak pernah menyalahkan bahwa hobi ini harus bagaimana. Ada hobinya main bicep terus gitu. Akhirnya bicepnya lebih besar dibanding tricepnya. Ya terserah. Karena kebugarannya masing-masing dia melakukan olahraga. Nah, lalu ada yang namanya lifestyle. Nah, ada beberapa orang yang suka bilang, wah kamu kalau nge-gym pakaiannya bagus-bagus ya. Oh kamu kalau nge-gym sebentar-sebentar tapi pakaiannya modis-modis, ya itu terserah. Dari kebugaran itu dia emang memodiskan kebugaran, dan kita nggak boleh sirik dengan orang itu, padahal orang itu memberikan kekuatan bagi kebugaran kayak gitu. Jadi dia personal brandingnya, orang lihat, wih ternyata orang yang latihan atau olahraga tuh pakai aparel itu bagus ya, badannya kelihatan bagus ya, seperti itu, karena udah jadi lifestyle-nya. Nah yang terakhir adalah passion. Nah, passion ini ada beberapa orang yang, kalau latihannya keras banget, setiap hari intensitasnya tinggi. Nah, kita tidak bisa menyalahkan passion, karena passion ini dimiliki oleh atlet. Seperti itu. Makanya ada beberapa atlet yang ada di cycle, atau on cycle, atau off cycle. Atau misalkan dia lagi posisi off, lagi on, dia banyak yang berkecimpung di dunia kebugaran, terutama sport nutritionist di fitness. Karena pasarnya besar banget, dan mungkin saya pikir sampai kewalahan itu ya. Dan berharap ke depannya akan makin banyak sport nutritionist lagi yang lebih gila, yang lebih inovatif, yang lebih keren, apalagi terwujudnya adanya ISNA ini. Jadi proses intervensi adalah, kadang kita memberikan intervensi gini, Bapak Ibu, yang kalau Ibu Bapak Ibu fitness gitu ya, ini harus 1,8 sampai 2 gram protein per kali berat badan. Oh enggak Mas, saya enggak 2, saya sampai 3. Oh Bapak Ibu kenapa 2 sampai 3? Iya karena atlet. Nah, karena atletnya besar seperti itu. Dan ada beberapa orang yang proses intervensinya seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan antara pemberian protein dan karbohidratnya diikuti. Jadi orang biasa dengan si atlet. Jadi karena pengen jadi kayak atlet, badannya cepat jadi, dan atlet juga salah edukasi, akhirnya proteinnya berlebih, dan kasihan juga ginjal kita. Padahal kita bukan atlet, seperti itu. Nah, pengedukasiannya juga salah. Kadang bukan salah, tapi kurang tepat gitu. Si atlet mengedukasi si klien. Walaupun si atlet ini jadi PT, terus kliennya. Nah, kliennya dikasih, oh proteinnya harus banyakin aja, sekian, sekian, sekian. Karbonya sedikit. Nah, biasanya karbonya sekian, sekian, sekian. Nanti pakai ini. Nanti vitaminnya jangan lupa, suplemennya jangan lupa. Nah, ini yang kadang selalu kita bilang, suplemen adalah nomor terakhir kalau memang tidak memungkinkan kita bisa dapatkan dari makanan. Kayak gitu. Nah, pengedukasian ini adalah jalan bagaimana cara kita mengantarkan seseorang itu pada goal atau mengedukasi dengan baik masyarakat. Seperti itu. Nah, yang ketiga, tantangan terakhirnya adalah penawaran atau branding. Kadang kita bilang, Bapak Ibu boleh Septian bantu gizinya untuk menjadikan performa. Oh enggak, atlet saya udah memberikan suplemen ini biar dapat banyak tenaga. Nah, atau misalkan coach saya sudah membuat ini suplemennya, jadi saya tidak perlu lagi menyiapkan makanan. Jadi terus ada lagi yang coaching diet,
Oh enggak Mas, saya enggak ngatur makanan, saya cuma minum suplemen ini karena suplemen ini ada jam-jam timingnya. Di pagi hari saya minum ini, di siang hari saya minum ini. Dan akhirnya gitu, Septian butuh banyak 100 bahkan 1000 orang-orang yang semangatnya lebih dari Septian gitu, yang bisa memberikan sport nutritionist ini mengedukasi masyarakat lebih baik. Mudah-mudahan di ISNA bisa lebih baik kayak gitu. Next, oke. Nah, ini tips atau cara kerja seorang ahli gizi di pusat kebugaran. Next. Oke. Nah, yang pertama adalah personal branding. Nah, personal branding ini penting banget gitu buat seorang sport nutritionist karena kita bakal terus-terusan kalah dengan coach atau personal trainer yang mungkin badan-badannya udah bagus-bagus, keren-keren, tapi kita harus bisa lebih unggul sebagai ahli gizi di otak. Nah, di otak ini yang kita lakukan bagaimana caranya melogiskan pikiran dengan hati untuk menjadi personal branding. Oh, kita tuh ada loh, oh kita hebat loh, oh kita punya acara, kita punya hasil, seperti itu. Yang kedua, kita jadi role model dengan status gizi yang ideal. Nah, mungkin teman-teman suka bingung, kenapa sih Kak Septian harus punya badan bagus, kenapa sih Kak Septian harus punya badan yang keker dan lain-lain. Sebenarnya nggak harus, tapi itu jadi tuntutan. Karena kita jadi role model, terutama atau terkhusus ada di tempat fitness. Kita bakal dilihat sport nutritionist apa sih, badan aja kayak gitu, badan aja kurus, oh badan aja gemuk, lemak aja banyak, nggak ideal. Gimana sih? Nah, ngapain kita dengerin, dia cuma bisa teori ya. Ini yang menjadi PR kita yang bareng-bareng, kita sama-sama punya role model ya. Kalau misalkan teman-teman ada di sumo ya mungkin teman-teman juga punya badan yang idealnya kayak sumo ya terserah, silahkan. Tapi kalau mungkin di fitness hampir-hampir orang percaya melihat dari first impression badan kita kayak gitu. Yang ketiga ada edukasi dan motivasi ilmiah. Nah, ini bedanya. Kalau mungkin personal trainer dan atlet-atlet edukasinya sebatas pengalaman dan edukasi yang mereka jalankan. Tapi seorang sport nutritionist membutuhkan edukasi dan motivasi ilmiah kayak gitu. Bapak, Ibu tahu nggak sih mencerna lemak itu seperti ini, mencerna karbohidrat seperti ini. Nah, kalau karbohidrat cepat serap, rasanya seperti ini nanti responnya. Nanti kalau karbohidrat lambat serap, seperti ini responnya, mempengaruhi sistem tubuh seperti ini. Nah, makanya kita harus mengedukasi dengan baik. Dan hampir semua klien Septian, alhamdulillah, teredukasi dengan baik. Mungkin karena Septian seorang ahli gizi seperti itu. Dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi orang-orang hebat yang berkecimpung di dunia kebugaran. Next, yang keempat, memahami dan bersahaja. Nah, memahami dan bersahaja ini penting banget karena kita harus tahu, Bapak Ibu kenapa nggak makan hewani? Kan penting tuh Pak, gini. Kebetulan kami vegan Mas. Oh iya, jadi kita harus mengerti, nggak apa-apa Pak, Bapak bisa konsumsi tahu sama tempe. Kebetulan tahu tempe juga bagus. Nah di tahu dan tempe juga lebih bagus seperti itu. Tapi jangan sampai pakai bumbu-bumbu lain ya Pak, harus begininya. Jadi emang kita dituntut sebagai bersahaja. Oke. Nah, ini yang terakhir, pesan dari Septian, seorang ahli gizi olahraga bisa menjadi coach yang baik para klien maupun para pelatih. Pada dasarnya kita harus bisa berkolaborasi dengan coach dan klien karena pada dasarnya yang paling dekat dengan klien adalah pelatih, bukan kita. Tapi kita bisa mensinkronisasi antara pola makan dan latihan sehingga coach bisa mengingatkan saat melatih si klien kayak gitu, sehingga atlet juga bisa berprestasi dan klien bisa mendapatkan goal, prestasinya adalah goal. Ternyata seorang ahli gizi olahraga bisa menjadi public figure. Alhamdulillahnya untuk saat ini Septian masih jadi brand ambassadornya, bisa jadi public figure-nya seorang atlet juga. Nah, kadang orang berpikir bahwa oh atlet itu sehat, oh atlet itu jadi acuan karena atlet itu makannya diatur, badannya juga bagus, latihannya juga, porsinya juga, iya betul. Tapi kita juga bisa jadi public figure seorang ahli gizi untuk melihat wawasan lebih tinggi karena kita punya ilmu, kita punya edukasi, nah kita punya sasaran ilmiahnya, kita harus edukasi, tapi kita juga bisa jadi public figure. Ternyata banyak masyarakat yang percaya nih, alhamdulillahnya, bahwa teori yang kita punya dan praktek itu adalah benar. Oh benar, Mas Septian menjalankan sebagai sport nutritionist. Mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jejaknya, Mas. Biasanya kayak gitu. Klien-klien, disinilah kesempatan kita berkarya. Nah, oke. Terakhir, terima kasih. Bisa menghubungi Septian di nomor ini. Di IG-nya ada dipersiapkan, selalu dipersiapkan, dan emailnya seperti ini. Terima kasih atas kesempatannya. Septian kembalikan lagi ke berita.